بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. قال أنا خير منه خلقتني من نار قال أنا خير منه خلقتني من النار. خلقتني من نار وخلقته من طين. خلقتني من نار وخلقته من طين. Qala, Allah berfirman di sini. Allah berfirman ya. Qala, ma apa-apa yang mana'aka menghalangimu alla untuk tidak tasjuda kamu bersujud iz ketika amartuka aku memerintahkan kamu. Qala, iblis berkata. Di sini iblis, sebelumnya Allah, di sini iblis. Ana saya khairun lebih baik minhu darinya. Khalaqtani engkau ciptakan aku min dari narin api wa khalaqtahu dan engkau ciptakan dia min dari tinin tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dalam tadabbur ayat ini ada dua hal. Yang pertama adalah kalimat pertanyaan dari Allah. Seolah-olah bahkan ada anggapan kok sampai Allah tanya sih, apa Allah tidak tahu? Padahal Allah Maha tahu. Ini adalah metode pembelajaran Allah kepada kita, sehingga Allah harus bertanya kepada iblis. Ini yang penting gitu ya, bahwa pertanyaan Allah di sini bukan berarti Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Sehingga ada satu ungkapan bahwa Allah itu menciptakan, kemudian setelah menciptakan ditinggal pergi, ya, sehingga tidak tahu apa yang terjadi berikutnya kan itu ya. Ini hal yang sangat fatal. Kemudian yang kedua adalah jawaban dari iblis. Ini yang tentunya kita ambil kita bisa tadabburi, bahwa yang menyebabkan iblis itu tidak sujud kepada Adam atas perintah Allah adalah karena dia merasa lebih mulia. Dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Sehingga hal inilah yang menjadi standar evaluasi ya, kalau almarhum itu. Standar daripada evaluasi Al-Alaq 1 sampai 5 itu adalah ayat ke-6 dan ke-7 dari surat Al-Alaq. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahus taghna. Sayang sekali manusia sudah diajari oleh Allah tentang asal kejadiannya. Karena manusia yang menyebabkan dia sombong, dia tagha, dia takabur, dia merasa lebih, itu kalau ia lupa akan asal usulnya. Ya. Ketika dia lupa asal usulnya, dia akan melakukan kesombongan. Atau justru karena dia merasa ingat asal usulnya, itu juga menjadikan kesombongan. Sehingga Allah
mengingatkan asal usul kejadian manusia itu. Ditolaknya dakwah Rasulullah SAW di awal-awal itu karena orang-orang Quraisy melihat bahwa yang ikut oleh ajaran Rasulullah adalah orang-orang yang rendahan, dianggap sebagai kehinaan kalau dia juga harus ikut sama ajaran Muhammad. Karena apa? Yang ikut adalah orang-orang rendahan, budak-budak, ya memang orang-orang yang tidak terpandang. Sehingga Allah mengingatkan asal-usul kejadian manusia. Kemudian yang kedua yang kita bisa petik dari ayat ini, bahwa manusia ketika ingat asal-usul kejadiannya, jadi bisa menyebabkan dia sombong, juga dia bisa menyebabkan ingat. Kemudian yang menyebabkan kesombongan yang kedua adalah adanya jabatan, adanya harta. Ini juga bisa menyebabkan kesombongan. Kemudian yang ketiga, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Alaq itu adalah alamal insana malam ya'lam, bahwa kita itu tidak tahu apa-apa. Kita ingat bagaimana ketika kita dilahirkan oleh ibunda kita, betul-betul nol, kita tidak bisa tahu, tetapi Allah membekali kepada kita hanya suara tangisan saja. Dengan tangisan itu orang tua kita paham, oh anak kita ini nangis karena basah, oh anak kita nangis karena lapar. Hanya itu. Allah bekali kepada kita hanya suara tangisan. Suara tangisan yang menyebabkan orang-orang di sekitar kita bisa mengetahuinya. Di awal-awal perjalanan Hidayatullah dulu memang sangat gentar sekali gitu ya, namanya istilahnya pembantaian togok gitu, pembantaian togok. Ini yang memang sangat luar biasa, karena memang ketika ada rasa kebanggaan diri kita, baik apakah itu karena kedudukan kita, karena ilmu kita, sehingga kita tidak bisa menerima ajaran agama ini. Sampai-sampai di surat Abasa Allah menegur langsung Rasulullah ketika dalam sebuah pengajian gini gitu ya, ada orang-orang yang ada Umi Maktum gitu ya, yang buta. Kemudian pada waktu itu juga ada para pejabat-pejabat, para petinggi orang Quraisy. Maka sampai beberapa ayat itu Allah menegur atas sikap Rasulullah yang mengacuhkan Umi Maktum. Abasa wa tawalla an ja'ul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakaru fatanfa'u dzikra amma man istaghna fa antalahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Ini subhanallah gitu ya. Sampai-sampai teguran kepada Rasulullah yang seolah-olah mementingkan para pejabat dibandingkan Umi Maktum yang buta itu mendapat rentetan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga saking pentingnya ini, sehingga Allah harus bertanya agar sangat jelas kepada kita, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud kepada Adam atas perintahku ini? Jawabannya jelas, adalah kesombongan, karena dia diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Seolah-olah diciptakan dari api itu memang mulia kan? Padahal memang perwatakan atau sifat dasar api adalah membakar, sehingga ketika ada kesombongan maka dia akan membakar, lama-lamanya tidak bisa menerima kebenaran. Saya kira ini tadabbur dari ayat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.